Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kantor, Bang? Masih, alhamdulillah. Oke, kita tunggu beberapa rekan ya. Ini baru connect banget, jadi belum pada berkesempatan masuk. Kelihatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tapi Aceh mesti masuk dong ke IG Live. Masih di kantor, Bang? Masih, alhamdulillah. Feedback ya? Oh, ini agak delay nih. Saya nyalain dua nih dari komputer. Buka dari handphone buka. Sebentar ya. Saya coba matiin yang dari handphone. Oke, emang Kelihatan ya. Waalaikumsalam. oh, tapi Aceh mesti masuk dong ke IG Live. Masih di kantor, Bang? Masih, alhamdulillah. Feedback ya? Oh, ini agak delay nih. Saya nyalain dua nih dari komputer. Buka dari handphone buka. Sebentar ya. Saya coba matiin yang dari handphone. Oke, emang Kelihatan ya. Waalaikumsalam. wah, Bang Hisam keluar. Kita tunggu sejenak ya, rekan-rekan. Narasumber kita sedang mengalami technical issue. Bang Hisam, suara saya terdengar? Suara Abang belum terdengar di sini. Udah, terdengar? Jelas. Sip. Sip ya. Ya, boleh. Anak buah udah masuk semua, mantau. Belum tahu saya. Udah. Oke, baik. Kita coba on time ya. Kita coba on time saja sambil rekan-rekan. Selamat sore rekan-rekan semua. Kembali bersama program kami di 15 menit Sahabat Melek Hukum atau Law Literacy in 15 Minutes. Bikin sahabat semua melek hukum dalam 15 menit. Bersama kita di sini sudah ada Bang Hisam atau lengkapnya Pak Jaksa Khairul Hisam. Yang saya lihat contekan dulu, beliau adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Aceh. Bang Hisam, terima kasih loh udah meluangkan waktu. Iya, sama-sama Mbak. Kita santai aja ya, karena ini kan udah sore-sore, udah menjelang pulang kantor. Siap. Bang Hisam, kalau ngelihat rekan-rekan jaksa dengan seragamnya itu gagah bener ya. Gak seragamnya aja. Terus terang, tapi mudah-mudahan. Ya. Terus terang, saya salah satu orang yang agak gemeter kalau mesti menghadapi jaksa. Takut, Bang. Kenapa harus takut? Kita kan nggak bersenjata juga. Nggak bersenjata ya, tapi seragamnya kan. Iya. Takut dituntut. Takut Senjata dituntut. kita aturan. Jadi kan sore hari ini kita akan berdialog mengenai restoratif justice. Kita udah sepakati kemarin, tagline-nya adalah restoratif justice, tajam ke atas, humanis ke bawah. Ya. Nah, dari judulnya aja itu sudah menggambarkan sesuatu yang apa benar ini kita mau bicara tentang kejaksaan di Republik ini, ya. Jadi, ya. kita awali dengan provokasi. So,
Bang Hisam, saya ingin Abang yang lebih banyak bicara, saya lebih banyak mendengar, dan rekan-rekan yang bergabung dengan kita di IG Live Law Literacy ARCLS boleh ikut berdialog ya melalui menyampaikan pertanyaan di kolom komen. Jadi komen aja, jangan malu-malu, komen aja, komen aja. So Bang, boleh nggak sih dijelasin maksudnya apa nih restoratif justice ini di kejaksaan, program apa? Terus bagaimana implementasinya dihubungkan dengan tajam ke atas dan humanis ke bawah? Boleh Abang jelaskan? Baik, terima kasih Mbak Hyang nih, rekan-rekan yang bergabung. Memang di kejaksaan itu sekarang pakai tagline itu istilah tajam ke atas, humanis ke bawah. Sebenarnya ini tagline kejaksaan, bukan tagline terkait dengan program ini. Cuma dikaitkan dengan program ini karena istilah humanis ke bawah gitu. Kalau tajam ke atas, saya kira publik juga sekarang sudah melihat bahwa bahkan tadi siang kejaksaan sudah menahan tersangka ya, yang notabene menteri, pejabat aktif di pemerintahan kita, sehingga istilah tajam ke atas saya kira sudah relevan itu. Kemudian humanis ke bawah. Nah, humanis ke bawah ini dikaitkan dengan program kejaksaan yang sekarang sedang namanya jadi populer lah ya, istilahnya di kalangan masyarakat, istilah restoratif justice gitu. Nah, restoratif justice ini adalah program dari kejaksaan yang dituangkan dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ini istilahnya menjawab harapan masyarakat yang di beberapa perkara menurut masyarakat ya perkara-perkara seperti itu seharusnya tidak perlu naik, kan korban sudah memaafkan. Mungkin kita pernah dengar lah ya, pasti tahu lah nama istilah kasus nenek Mina ya kan, kasus nyuri singkong yang hanya berapa, kemudian mencuri kayu hanya 3 batang. Kasus-kasus seperti ini kan sempat heboh di kalangan masyarakat. Kenapa sih perkara-perkara seperti itu harus dinaikkan, apalagi korban sudah memaafkan kan, seperti itu. Sehingga pimpinan di kejaksaan melihat oh ini ternyata masyarakat berharap untuk perkara-perkara yang sederhana, yang ancamannya tidak terlalu ringan, yang korbannya sendiri sudah memaafkan, ya mungkin bisa tidak perlu dilanjutkan di sidang, gitu kan. Sehingga ini sesuai dengan ya katakanlah tujuan dari hukum itu kan tidak hanya kepastian dan keadilan, tapi juga kemanfaatan. Jadi pimpinan melihat untuk apa kalau korbannya misalnya perkara-perkara ringan, pencurian kecil, korbannya sudah memaafkan ya kan, pelaku juga sudah mengaku salah, apalagi kalau perbuatannya itu dilatar belakangi oleh keadaan ya. Terkadang itu karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa dia untuk melakukan itu. Dan itu kemudian dituangkan dalam peraturan Jaksa Agung tahun 2020 nomor 15 gitu. Ya, belum lama. Belum lama, betul. Bang, artinya apakah bisa dikatakan bahwa terbentuknya peraturan ini, begitu, peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 itu memang berangkatnya dari presiden di masyarakat, kejadian-kejadian tadi yang Abang sebutkan gitu ya. Nah, kalau gitu Bang, dalam peraturan ini bagaimana regulasi mengatur pengkategorian yang bisa menempuh restoratif justice? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Ya, kalau dikatakan karena presiden ya boleh dibilang seperti itu ya, karena istilahnya dulu kita banyak menganut legal formal gitu ya. Pokoknya apa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dia melanggar hukum maka istilah kalau mazhabnya termasuk mazhab retributif gitu ya. Nah, sekarang kan kita di fase atau di era restoratif gitu. Sehingga kita mengupayakan pemulihan. Jadi restoratif justice itu kunci pertamanya pemulihan. Nah, kemudian apa sih kategorinya gitu kan? Kategorinya itu ditentukan dalam peraturan Jaksa Agung itu. Yang paling utama itu pelaku itu baru pertama kali. Ya, jadi ini hanya dikasih kesempatan ya sesuai dengan asas hukum lah ya, istilahnya ultimum remedium bahwa hukum pidana itu
Ada ultimum remedium untuk perkara-perkara seperti ini harus kita kedepankan gitu. Yang kedua, korban itu memaafkan, ya. Korban memaafkan, ya. Jadi ini ada asas keseimbangan antara pelaku dengan korban. Kalau korban mau, pelaku mau, ya kita hentikan. Tapi kalau korban tidak mau, ya kita tidak terima permohonan dari si pelaku itu. Jadi Kemudian pelaku, ya, jadi pelaku juga harus menyadari kesalahannya, dia mengakui kesalahannya, ya, secara secara terbuka dia mengakui kesalahannya, dia meminta maaf sama si korban, gitu. Kemudian kerugian sudah terpulihkan. Nah, kerugian sudah terpulihkan, ya, atau janji dipulihkan dalam waktu tertentu. Tapi secara umum kerugian sudah terpulihkan karena biasanya perkara-perkara seperti ini nggak terlalu berat kan kerugiannya, paling-paling ya 2 juta, 3 juta gitu. Nah, itu. Jadi kemudian khusus yang tidak lebih dari 5 tahun ancamannya. Itu. Ancaman tidak lebih. Ya, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi 5 tahun ke bawah gitu. 5 tahun boleh, tapi 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke atas tidak. Kecuali untuk kasus yang tertentu mungkin dikecualikan, ya, dikecualikan. Yang tertentu apa, Bang? Misalkan anak-anak lah ya. Bukan kategori bukan anak-anak dalam artian masuk dalam undang-undang perlindungan anak, tapi tertentu itu ada hubungan khusus antara korban dengan pelaku dimungkinkan, gitu ya. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi kategori itu kedua belah pihak baik pelaku maupun korban sama-sama mau di-restore, dipulihkan. Mau di-restore, ya. Dan pelaku ini baru pertama kali melakukan, jadi bukan residivis nih, bukan yang bukan residivis, ya. Sehingga nilai berdasarkan recordnya di kejaksaan, pencatatan atau pengakuan aja. Oh, saya baru sekali mau kawin lagi. Oh iya. Nah, jadi sebelum kita dari Kejaksaan Negeri sebelum mengajukan permohonan itu dicek dulu. Pertama di SIPP kan, SIPP di pengadilan kan tercatat tuh. Kemudian di sistem di kejaksaan juga tercatat. Ya, di sistem di kejaksaan juga tercatat, di pengadilan dicek. Kemudian di penyidik juga dicek, dimintai pendapatnya. Karena pada saat perdamaian atau saling maafkan itu proses perdamaian dilakukan, penyidik juga diundang. Gitu. Jadi penyidik juga diundang. Penyidik memberi kesaksian bahwa memang betul dia baru pertama kali melakukan. Jadi kita sudah dari 3 instansi kita coba cek, dari kepolisian dicek, dari kejaksaan di CMS Case Management System dicek, dari pengadilan juga dicek di SIPPN itu. Artinya ada cross check ya? Ada cross check. Cross check, betul. Bisa dikatakan jadi sebagai warga negara kita semua masing-masing punya pencatatan tuh ya untuk di cross check pernah melakukan. Semua kan sekarang terdata ya. Iya. Bang, saya dengar di program Restoratif Justice ini juga ada yang tadi dikatakan adalah pemaafan dengan syarat atau tanpa syarat. Tadi kan mau memaafkan, tapi ada dengan syarat dan tanpa syarat. Boleh kita dalamin sedikit di bagian itu? Ya, jadi seperti tadi prinsipnya ini adalah pemulihan ya. Nah, jadi yang utama dari restoratif justice adalah pemulihan. Pertama pemulihan keadaan korban, kedua pemulihan statusnya si pelaku, ketiga pemulihan sosial ya, keadaan sosial. Nah, jadi kuncinya di kata pemulihan. Nah, terhadap tindak pidana tertentu itu tentunya ada yang merugikan korban, ya kan? Nah, kalau ada kerugian tentu harus dipulihkan. Gitu. Nah, ketika korban minta pemulihan, misalkan biaya pengobatan atau misalkan biaya ganti rugi kendaraan karena atau barang yang dirusak oleh pelaku, misalkan perkara perusakan barang, kan wajar gitu. Jadi meminta pemulihan itulah namanya dengan syarat. Jadi berapa ininya kerugiannya sekian, biaya pengobatannya sekian, maka dijumlah sekian gitu. Jadi dari korban dimungkinkan untuk minta pemulihan dengan dinilai secara ekonomis dan yang wajar gitu ya. Yang wajar, betul. Artinya
restoratif justice ini bisa dikatakan sebagai satu pendekatan penanganan perkara dengan cara yang humanis, kalau kita kembali ke judul ya. Iya, betul. Jadi kita ketemu rekan-rekan jaksa ini udah nggak takut lagi karena justru dibantu Ya. untuk proses semacam proses perdamaian kalau saya lihat ini dari sudut pandang mediasi. Nah, perannya jaksa itu dalam prosedur itu bagaimana, Bang? Boleh diceritakan? Baik. Dalam proses penyelesaian perkara berdasarkan restoratif justice, fasilitator ya, disebutkan fasilitator atau boleh berfungsi sebagai mediator, paling tinggi mediator. Nah, jadi kita bukan sebagai pemutus, kita nggak juga bisa memaksa kepada salah satu pihak, kita hanya menjembatani, gitu ya. Mungkin keinginannya si A, kalau bicara syarat tadi, keinginannya si A korban 20, nah, ternyata si pelaku sanggupnya 10, maka mungkin kita bisa menjembatani bagaimana kalau di tengah-tengah. Jadi kita hanya sebagai fasilitator atau mediator paling tinggi. Nah, tapi kita bukan sebagai pemutus, bukan pula kita mempunyai kewenangan untuk memaksa kepada pelaku atau kepada si korban ya. Tidak seperti kita sebagai penuntut umum lah, jelas jauh. Kalau penuntut umum kita enak aja menyalahkan terus kan gitu. Tapi kalau posisi ini kita memang ya berusaha untuk membujuk dengan pelan-pelan bagaimana gitu. Gimana tuh bujuknya? Aku kalau Ya, wujudnya selayaknya mediator lah, maaf, selayaknya mediator. ya, awas kalau nggak dimaafin. Ya tidak boleh ada paksaan ya, karena memang ini berdasarkan sukarela gitu. Sukarela. Bang, tadi Abang sendiri kan kalau dari fungsi atau peran jaksa sebagai penuntut umum kemudian menjadi atau bahkan yang lebih tinggi mediator itu jauh banget. Artinya kan ada transformasi gitu ya. Ada transformasi dalam bertugas, dalam berperan dalam tugas. Nah, pengalaman Abang dan rekan-rekan lain gitu ya, paling kan ini program yang cukup baru. Gimana itu? Bagaimana Abang bisa beradaptasi dengan transformasi ini? Ya, memang ini satu tantangan lah ya. Kalau nggak dianggap sebagai hambatan, ini satu tantangan buat kami, jaksa yang biasa sebagai penuntut umum atau jaksa penyidik biasanya, dan juga kawan-kawan di daerah. Ketika kita sudah terbiasa dengan jiwa penyidik, dengan mindset penuntut umum yang paling banyak, itu yang biasanya keras, kemudian mencari kesalahan ya kan, bertanya pun menyudutkan gitu kan, terus tiba-tiba kita harus berputar balik ya kan, bertanya dengan cara-cara yang lemah lembut atau bagaimana ibu atau gimana. jadi memang ini tantangan ya, memang ini perlu apalagi kalau perdamaiannya itu dilakukan setelah kita misalkan pulang sidang gitu kan ya. Lumayan udah capek ya kan, udah lelah, tiba-tiba harus berputar jiwanya. Selama ini kita dididik sebagai penuntut umum, dididik sebagai penyidik yang pokoknya taunya kita pelaku ini salah gitu kan. Terus tiba-tiba kita harus berbicara, kita harus menyamakan kedudukannya nih, pelaku juga kita anggap tidak salah dulu, pelaku juga kita harus kita perlakukan secara humanis betul-betul. Padahal kita sejajarkan ya kan. Pidana itu dia sudah bersalah kan? Gitu ya. Ya tentu kita penegak hukum pasti bekerjanya dari awal ya menganggap praduga bersalah gitu ya, meskipun dalam penerapannya adalah praduga tidak bersalah, tetapi mindsetnya kita kan selama ini praduga bersalah. Nah, kemudian kita berputar menganggap udah kita coba pahami dulu kenapa si pelaku ini melakukan itu. Nah, ini masalah, memang tantangan lah buat kita lah ya, tantangan. Tapi itu tetap akan menjadi justru malah menarik buat kita, bahwa kita juga kejaksaan juga bisa berperan sebagai mediator gitu. Sangat menarik, sangat menarik. Sebelum ini coba kita lihat di kolom komen. Jadi kita mendapat komentar dari Cueng, makin awet muda aja nih Pak Hisam, kata itu. Ada pertanyaan nih Bang dari Tamtam. Bang, ada nggak sih kasus menarik dalam pengalaman Abang yang bisa diceritakan ke kita
waktu menangani restoratif justice? Ya, jadi dari beberapa perkara yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh, bagi saya ada yang pertama kasus mantan suami dengan mantan istri yang terlibat. Jadi kejadian ketika kejadian mereka statusnya sudah mantan suami dengan mantan istri. Terjadi di depan pengadilan, mereka mau rebutan harta gono gini, jadi kan gugat ke pengadilan nih. Nah, kemudian ya namanya mantan suami sama mantan istri terjadi percekcokan, akhirnya istrinya pakai sepeda motor ditabrak kan ya ke si mantan suami ini. Jadi atas kejadian itu kemudian diupayakan penyelesaian secara RJ oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan hasilnya bukan cuma mereka berdamai di kasus penganiayaannya, tetapi juga berdamai di perkawinannya. Jadi akhirnya mereka rujuk. Ya, ya itu satu. Yang kedua, saya tertarik ada satu kasus yang ini mempunyai fungsi sosial. Ya, jadi ketika korban itu meminta syarat, tapi bukan untuk dirinya. Ya. Nah, jadi ada kasus penghinaan di depan umum ya dilakukan oleh pelaku, kemudian mau bersyarat mau berdamai dengan syarat permintaan syaratnya si korban itu, si pelaku membiayai pembangunan satu tiang masjid yang pada saat itu di tempat itu, di desa mereka tinggal itu, masjid sedang dibangun. Jadi jadi dihitung-hitung berapa biaya pembangunan satu tiang, dihitung waktu itu kalau tidak salah sekitar 17 juta. Ya udah, bayar itu 17 juta kepada pengurus masjid gitu. Bukan kepada saya, kata si korban, kepada pengurus masjid. Jadi paling tidak itu. Ya. Itu disepakati oleh, dan itu disepakati oleh pelaku, disepakati oleh keluarga pelaku, disepakati oleh keluarga korban, disepakati oleh tokoh masyarakat gitu. Banyak juga ya perangkat yang terlibat dalam kesepakatan ini. Kesepakatannya dalam bentuk apa? Jadi di dalam prosesnya kita tidak hanya melibatkan antara pelaku dengan korban. Nah, ini yang agak berbeda mungkin ya dengan mediasi di perdata pun atau di institusi lain mungkin berbeda. Kita itu harus melibatkan satu keluarga korban, keluarga pelaku, kemudian ya tokoh masyarakat. Nah, ini yang penting juga, tokoh masyarakat, karena di kita itu tokoh masyarakat itu diminta pendapatnya. Iya, bagaimana kalau perkara ini dihentikan? Bagaimana kalau satu pelaku lain? Bagaimana perbuatan tersangka atau si pelaku selama ini? Karena ini untuk mengukur tingkat ketercelaan baik dari sisi perbuatan maupun dari sisi kelakuan si pelaku selama ini gitu. Jadi bisa saja perkaranya sama-sama penganiayaan, tapi hasilnya berbeda. Satu diterima, satu tidak diterima gitu. Ya. Artinya saat kita mengedepankan sikap humanis, bisa dikatakan dari rekan jaksa dalam hal ini, itu apa yang ditemukan di masyarakat gitu, yang terjadi di masyarakat itu bisa di luar dugaan ya Bang ya? Iya. Bagaimana? Bisa di luar dugaan. Kemudian sejauh mana perdamaian itu terjadi? Saya kok melihatnya itu semacam step to step gitu, langkah demi langkah menuju peace building. Hebat loh. Yeah. Saya rasa menarik, hal ini menarik, menjadi salah satu bisa dikatakan program unggulan Kejaksaan Republik Indonesia saat ini. Yeah. Abang sendiri secara pribadi gitu, bagaimana sikap Abang terhadap restoratif justice ini? Karena Abang kan di lapangan juga menangani sebagai jaksa fasilitator gitu ya. Menurut Abang ini efektif atau ini sesuatu yang sebenarnya enggak cocok tempatnya nih? Memang kejaksaan mestinya berbeda gitu. Penuntut itu. Jadi kalau melihat di semua perkara yang sudah di RJ, khususnya di wilayah Aceh kan kita monitor ya. Karena kita monitor bagaimana pelaku ini setelah perkaranya dihentikan, gitu kan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan korban, khususnya yang terkait yang mempunyai hubungan antara pelaku dengan korban. Nah, dan kita tanyakan sama kawan-kawan yang dekat dengan area itu, mereka menyatakan bahwa kemudian hubungan korban dengan si pelaku ini seperti tidak ada masalah gitu. Oh ya?
clean and clear gitu kan. Jadi ini sangat sangat bermanfaat bagi saya, bukan cuma cuma bermanfaat, tapi sangat bermanfaat. Khususnya untuk perkara-perkara yang secara sosial mereka punya hubungan antar pelaku dengan korban. Misalkan suami dengan istri, adik dengan kakak, ya kan, anak dengan ayah, anak dengan ibu, ya. Saya barusan tadi ekspos disetujui sama Kejaksaan Agung, anak dengan bapak, gitu kan, anak memukul bapaknya, gitu kan. Kemarin-kemarin ada yang anak ngancam ibunya karena minta duit nggak dikasih, macam-macam. Jadi kalau yang seperti ini kita pantau, kita tanya sama ininya, ternyata bagaimana? Oh sudah normal bang, tidak ada masalah. Jadi mereka balik seperti mula, seperti tidak. Jadi saya kira ini sangat-sangat efektif dan sangat bermanfaat ya, kalau menurut pendapat saya. Gitu. Jadi dari hati ya bang ya, efektif. Iya, memang betul. Bang, tadi abang menyampaikan ada semacam sistem monitoring gitu atau dipantau, pemantauan itu artinya apakah itu bagian daripada prosedur atau memang itu adalah inisiatif kebetulan dari Bang Hisam dan kolega di kejaksaan, atau bagian daripada prosedur gitu? Oh, enggak. Prosedurnya gimana? Ya, kalau prosedur sih enggak ya, cuma ini inisiatif saya sendiri. Jadi inisiatif saya sendiri sering bertanya kepada kawan-kawan di daerah itu, coba yang itu bagaimana saya? Oh bagus bang, gitu kan. Jadi sering kita monitor. Memang tidak semua, tapi secara sampel ya, random gitu. Karena kalau yang kasusnya tidak ada hubungan antara pelaku dengan korban kan kita nggak bisa monitor bagaimana hubungan mereka gitu. Tapi kalau yang ada hubungannya kita bisa monitor. Gitu. Oke. Kita kembali, kelihatannya sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, mungkin Tam-Tam bisa memberikan respon dari jawaban yang pertama itu, apakah sudah oke gitu. Nah ini ada pertanyaan lanjutan nih. Bang, seandainya ada korban KDRT ingin menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi butuh semacam perlindungan juga dalam prosesnya karena takut malah tambah parah KDRT-nya. Apakah itu menjadi salah satu yang bisa menempuh proses RJ? Mungkin ini terkait dengan prosedur juga. Gimana sih bisa RJ? Kalau ada kasus KDRT di lingkungan tetangga atau rumah tangga itu bagaimana? Baik, kalau terkait dengan proses ya, kalau proses itu sebenarnya sederhana sekali. Ketika korban atau keluarga korban atau pelaku menghendaki untuk dilakukan penghentian melalui restoratif justice, tinggal sampaikan aja kepada pihak kejaksaan, khususnya jaksa yang menangani perkara, gitu ya. Atau yang kedua, kita juga jaksanya juga memang berinisiatif ketika tahu perkara ini secara aturan itu memenuhi persyaratan untuk di RJ, kita akan sampaikan kepada korban, gitu kan, kepada korban, kepada pelaku, keluarga pelaku. Kalau pelaku di ini kita sampaikan pada pelaku atau keluarga pelaku, terutama juga korban. Kita sampaikan bahwa ini memenuhi persyaratan untuk RJ, ya, untuk dihentikan. Ibu selaku bapak selaku korban punya hak untuk meminta perkara ini dihentikan atau dilanjutkan. Gitu. Kalau dihentikan, ibu boleh meminta syarat, boleh tanpa syarat. Tentu kita menyampaikan plus minusnya kalau perkara itu dinaikkan misalnya gitu. Artinya itu melalui proses lapor ke polisi dulu atau bisa langsung jaksa jadi tempat mengadu nih karena sudah ada RJ? Kalau jadi ini yang perlu diketahui bahwa perkara yang dilakukan penyelesaian secara restoratif justice di kejaksaan adalah perkara yang sudah ditangani penyidik dan sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa gitu. Secara dokumentasi. Perkara ini sudah berjalan, orang itu sudah lapor ke polisi, jaksa sudah menyatakan perkara ini siap untuk disidangkan. Tapi jaksa memberi kesempatan kepada antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kita kasih kesempatan, kalau bisa secara kekeluargaan, kemudian kerugian terpulihkan, keadaan masyarakat terpulihkan. Itu. Jadi kita kasih kesempatan. Kalau sudah kasih kesempatan, mereka sepakat, kita usulkan ke pimpinan, diekspos sama Kejaksaan Agung, disetujui, maka perkara itu dihentikan. Begitu. Nah, ngomong-ngomong, Bang, untuk proses
RJ itu bayar apa enggak? Ah, ini yang mungkin ya kadang-kadang masyarakat takut-takut itu. Kita perlu sampaikan bahwa dalam pelaksanaan RJ, saya tegaskan tidak ada pembiayaan apapun terhadap dengan pelaksanaan itu. Ya, jadi nggak ada istilah uang administrasi, nggak ada istilah uang konsumsi, tidak ada istilah uang transportasi jaksa, tidak ada. Kalau ada silakan dilaporkan saja. Yang ada hanya keluar uang atau biaya yang dimintakan oleh korban. Kalau itu kan memang sudah kita sampaikan ya, pemulihan kepada korban. Jadi kalau korban meminta sesuatu berapa ya silakan, kalau mampu dipenuhi, kalau tidak mampu ya mau gimana lagi kan gitu. Iya, mau gimana lagi ya? Kalau tidak mampu Gimana lagi? Betul. Bang, satu lagi pertanyaan terakhir karena kita dibatasi waktu. Ya. Kita sebenarnya udah dari 15 minutes, tapi karena memang asik banget diskusinya, ada yang disebut rumah RJ. Oh, iya. Boleh dijelasin? Betul. Karena kan ini prosedurnya melalui penyidik dulu, tapi ada rumah RJ di beberapa titik gitu ya, di daerah. Nah, boleh kita dapat penjelasan itu tujuannya apa dan fungsinya bagaimana gitu, apakah efektif? Iya, baik. Itu rumah RJ memang inisiatif dari pimpinan untuk tujuannya meminimalisir perkara pidana ya. Saya kira semua tahu bahwa kondisi sekarang overcrowded-nya lembaga pemasyarakatan itu kan, over capacity segala macam. Itu disebabkan karena perkara itu kan tidak disaring dan masyarakat tidak mendapatkan istilahnya pencerahan terlebih awal, sehingga mereka apa-apa langsung lapor polisi, apa-apa langsung lapor polisi. Nah, rumah RJ itu berdiri di depan. Ya, di depan? Itu dia berada di kantor-kantor desa. Harapannya ketika masyarakat itu ada masalah, ngadulah di situ. Kalau itu nanti kemudian terkait dengan perkara pidana, mau diselesaikan di RJ, disampaikan ke jaksa setempat ya, gitu kan. Nanti ada jaksa yang ditugaskan, dia akan hadir ke rumah RJ itu, akan membantu penyelesaian masalah itu supaya tidak semua perkara itu, tidak semua kejadian itu dilaporkan ke penyidik, dilaporkan ke polisi yang ujung-ujungnya menambah jumlah perkara, menambah beban penyidikan gitu. Itu jadi ini hanya untuk menyaring gitulah, mengurangi potensi perkara-perkara jadi perkara pidana. Jadi jangan perkara-perkara yang kecil-kecil yang harusnya bisa diselesaikan dengan jabat tangan, cuman karena tidak tahu gitu kan, tidak kurangnya pemahaman, dikit-dikit langsung lapor polisi. Ketika lapor polisi kan polisi harus proses terus begitu. Nah, jadi itu tujuannya rumah restoratif justice. Ada di seluruh Indonesia begitu? Kalau begitu? Ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Dan itu adanya di kantor-kantor kepala desa, secara umum kantor-kantor desa. Karena memang tujuannya begitu. Kejaksaan justru melekat di kantor kepala desa. Dan kantor kepala desa. Ada yang tapi memang ada yang kebetulan mungkin desa itu punya gedung khusus gitu kan, kemudian dipakai. Tapi posisinya ada di desa-desa. Gitu. Oke. Baik, Bang Hisam, terima kasih. Menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Mudah-mudahan nanti suatu waktu yang tidak akan terlalu lama kita bisa bikin semacam sosialisasi atau dalam bentuk webinar atau dalam bentuk workshop yang bisa lebih interaktif. Informasi yang kita dialogkan, diskusikan sore hari ini akan post, dan biasanya di situ yang akan mendapatkan lebih banyak respon. Singkatnya kalau boleh saya summary, jadi restoratif justice ini adalah semacam menjadi program unggulan Kejaksaan Republik Indonesia, suatu approach atau pendekatan dalam penanganan perkara pidana dengan kategori tertentu, dengan pendekatan yang humanis gitu ya. Dari apa yang saya pelajari dari informasi yang disampaikan oleh Bang Hisam, menarik sekali bagaimana seorang jaksa ini bertransformasi menjadi seolah-olah sebagai dokter perkara, karena bisa dipakai ke puskesmas gitu ya, tanpa biaya, tidak dikenakan apapun, dengan upaya mendamaikan. Dan sudah ada beberapa sampel contoh dari kasus-kasus yang pernah terjadi bahwa perdamaiannya bisa setingkat lebih tinggi daripada konfliknya, gitu. Diharapkan itu menjadi satu pijakan yang akan terus berjalan
sebagai pergerakan menuju peace building ya, masyarakat yang damai begitu. Damai. Pada akhirnya mudah-mudahan penjara kosong. Ya. Seperti itu. Setidaknya berkurang lah. Kurang ya kosong. Iya. Ya. Mbak Hisam, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Salam hangat Sama Mbak Yang. Rekan jaksa di Daerah Istimewa Aceh di Kejati. Ya. Rekan-rekan EYR CLS yang masih ada di IG Live ini, untuk informasi lebih lanjut jika ada pertanyaan yang belum disampaikan, boleh kontak kami dengan direct message atau akses website kami di EYR Center for Legal Studies. Sekian dari kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Yang. Oke, Bang. Kita ya. Assalamualaikum.